di sana tinggal dekat sekolah. Tapi enggak pernah ketemu. Ya, tapi alhamdulillah besoknya setelah pulang itu saya ke sekolah, baru saya lihat, saya bilang, ini yang tadi malam datang di rumah. Saya pikir sedikit Pak, jadi saya enggak terlalu belum kenal sama sekali. Jadi pada saat itu perjalanan saya itu sekolahnya itu jalanan saya ke madrasah. Oh begitu. Pertama terletak dari mulutnya, kalau suka saya temu ibu saya. Pak Mul, boleh saya tahu dulu waktu nikah dengan ibu maharnya berapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kemenak Polman dimanapun Anda berada, sejak tadi pagi dalam acara lepas sambut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, aura kantor ini termasuk media center ini dalam temperatur batin yang tidak stabil, emosional. Itu disebabkan karena penggagas media center ini, termasuk di dalamnya adalah studio podcast ini, yang menggagasnya akan meninggalkan kantor ini menuju tempat tugas yang baru di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah. Dan saat ini beliau hadir di studio ini. Beliau tidak sendiri. Beliau bersama dengan Ibu Dharma Wanita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak berdua? Alhamdulillah sehat walafiat. 1 Oktober 2018 sampai dengan 6 Agustus 2021, Pak Mul dan Ibu bertugas dan mengabdi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Tentu perjalanan waktu yang panjang ini banyak menyimpang pasti kisah-kisah pengalaman pribadi dan pengalaman selama mengabdi. Oleh sebab itu, sebelum meninggalkan kantor ini Pak Mul, Ibu, saya minta kesempatannya untuk kita bercerita sedikit. Pertama, untuk Pak Mul dulu, bisa cerita sedikit Pak, pengalaman sepanjang pengabdian di kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti sampaikan sebelumnya bahwa saya dilatih sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar itu pada tanggal 1 Oktober 2018. Sebelum saya bertugas di sini, maka ada 3 kekhawatiran saya bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar ini, yang saya menilai bahwa Polman ini luar biasa kompleksnya. Kekhawatiran saya yang pertama adalah dalam bentuk pertanyaan, apakah saya diterima oleh ASN Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Yang kedua, apakah pemerintah daerah terima saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Dan kekhawatiran ketiga adalah apakah masyarakat Polewali Mandar ini terima saya. Di sini ada tokoh agama yang luar biasa, ulama luar biasa, pemuda yang luar biasa, dan saya kira teman-teman di komunitas-komunitas yang sudah terbentuk di Polewali Mandar ini sangat kompleks. Setelah saya di Polewali Mandar ini kurang lebih 2 tahun 10 bulan 5 hari, saya mengevaluasi ternyata
kekhawatiran itu tidak terbukti sama sekali. ASN Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menerima saya sebagai kakaknya, menerima saya sebagai adiknya, menerima saya sebagai saudaranya. Sehingga dalam bekerja kurang lebih 2 tahun 10 bulan 5 hari itu saya merasa luar biasa dan sangat terbentukkan. Sehingga seluruh tugas-tugas saya secara administrasi di kantor Kementerian Agama ini insya Allah hasilnya luar biasa menurut ukuran saya, dengan adanya dukungan dari seluruh kepala sesi penyelenggara, Subhatausaha dan seluruh teman-teman pejabat pelaksana yang ada di seksi penyelenggara, termasuk kepala kantor urusan agama, para pengawas, para kepala madrasah, sehingga saya merasa luar biasa. Kemudian hubungan dengan kekhawatiran kedua tadi, masalah dengan pemerintah daerah, kekhawatiran itu ternyata tidak benar sama sekali, karena ternyata pemerintah daerah memberikan dukungan yang penuh dalam melaksanakan tugas membantu pemerintahan di dalam khususnya masalah agama dan keagamaan di Kabupaten Polewali Mandar ini. Saya evaluasi bahwa komunikasi ini luar biasa dengan pemerintah daerah, dan itulah saya kira kesan yang mungkin tidak bisa saya lupakan dimanapun saya bekerja. Yang ketiga, kekhawatiran itu juga tidak terbukti dan semua bisa berjalan dengan baik, tentang bagaimana penerimaan para tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh komunitas. Nah, ternyata juga memberikan dukungan yang luar biasa, dan saya kira itu juga menjadi kesan tersendiri yang saya alami di Kabupaten Polewali Mandar ini. Saya kira kekhawatiran itu tidak terbukti sama sekali. Ya. Dari 2 tahun 10 bulan 5 hari ya, hampir 3 tahun itu, tentu Pak Mul ada kesan yang paling terasa di hati. Bisa cerita Pak? Ya. Kesan yang paling... Iya. Dari awal saya menyampaikan kesannya banyak, luar biasa. Tapi mungkin ya kalau kesan ini yang menurut saya yang paling berkesan itu ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tenaga, atau mungkin sifatnya rekreatif. Contohnya, ketika saya di Polman ini hampir tiap bulan melakukan kunjungan ke kaum duafa, bertemu dengan saudara-saudara kita mungkin di bawah garis keberuntungan, orang bilang. Di situ ada kesan luar biasa bagaimana menyapa mereka. Jadi saya katakan kalau ketemu mereka bahwa kopi itu enak ketika disandingkan dengan gula, dengan takaran yang sah, dengan takaran yang sudah pas. Kalau kita hanya minum kopi tidak ada gulanya, maka itu namanya kopi pahit, rasanya pahit. Nah, ketika hanya minum gula tidak ada kopinya, itu namanya manisan. Sehingga kopi itu akan terasa nikmat diminum ketika takarannya pas kira-kira itulah. Dan saya kesan ketika orang-orang yang merasa pahit hidupnya bertemu dengan orang yang merasa manis hidupnya dipadukan, maka disitulah luar biasa kebersamaan. Itu kesan luar biasa saya rasakan di Kabupaten Polewali Mandar. Itu dari sifat yang sifatnya rekreatif ya. Saya kira kita berjalan, ada STQ, ada FTQ, atau ada kunjungan-kunjungan ke madrasah, kunjungan-kunjungan ke pondok pesantren, atau ada kegiatan-kegiatan, apakah seperti kemarin kegiatan capacity building kita laksanakan di Malino. Itu saya kira luar biasa kesannya, dan mungkin sudah susah terlupakan dalam memori pikir saya dan hati saya. Dan saya kira kesan itulah yang membuktikan bahwa kebersamaan itu di Polewali Mandar ini luar biasa. Selama saya rasakan di sini, dari hati ke hati teman-teman bekerja ini, saya kira luar biasa responnya. Ini kami bertiga nih, awak media center, biasa nakal-nakal ini Pak.
Yang kedua saya titip, makanya tadi saya titip sama kepala kantor ada beberapa titipan Pak, antara lain saya garis bawah itu adalah media center ini baru kita bangun beberapa bulan kemarin supaya ini dipelihara karena tidak sumber informasi Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Polewali Mandar ini. Saya jaga itu Pak. Dan saya sampaikan kurunya hari ini baru 3 orang dan saya kira 3 orang ini saya kira tidak diragukan lagi. Saya bisa mengembangkan media ini Amin. Sampai ke depan. Bahkan insya Allah tarafnya bisa sanding dengan media-media center yang lain yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Saya tidak ingin menyebut ini podcast terakhir loh Pak untuk Bapak, karena Bapak yang bangun ini. Ya, insya Allah. Saya ke Ibu, Bu, cerita sedikit selama mendampingi Bapak. Tempo waktu hampir 3 tahun. Apa yang Bapak rasa, apa yang Ibu rasakan selama ini di Polewali Mandar? Ya, alhamdulillah selama hampir kurang lebih 3 tahun bersama ibu-ibu Dharma Wanita itu sangat luar biasa karena ibu-ibu seperti artinya menerima kami seperti saudara. Jadi semua kegiatan-kegiatan berjalan dengan artinya kita sama-sama membangun DWP, berusaha bersama-sama dan ibu-ibu yang lain untuk lebih memajukan. Jadi saya kira dalam kegiatan itu persaudaraan terasa sekali, betul terasa seperti saudara. Terus yang kedua itu kegiatan dengan Kabupaten Dharma Wanita, Kabupaten juga itu alhamdulillah sudah berjalan sampai pada tingkat kecamatan. Ya, kecamatan ya. Dengan kecamatan itu lebih kecamatan dan kabupaten. Kecamatan sudah alhamdulillah lebih sama Pak. Jadi dia pertama jadi kabupaten sama di sini dengan kecamatan itu sebulan sekali itu kita ngumpul. Terus kadang-kadang ada juga kegiatan kecamatan yang kami ikuti juga. Alhamdulillah sambutannya sangat luar biasa. Jadi kami merasa sangat akrab, sangat senang. Artinya saya menjadi seperti kehilangan sekali pada saat begini saat Bapak dikena rotasi. Terus yang kesan yang ketiga yang paling juga yang sangat besar itu pada saat kunjungan pada momen-momen tertentu, kunjungan ke panti-panti asuhan, ke kaum duafa, gempa. Iya. Ingat Bu, gempa. Iya, gempa kami juga sempat bersama-sama alhamdulillah. Artinya betul-betul ibu-ibu Dharma Wanita atau ibu-ibu ASN yang ada di Polewali Mandar, di Kemenak Polewali Mandar itu sangat luar biasa. Bu Tridia Wahyuniwati, nama lengkap beliau. Bapak pernah cerita namanya mutasi itu kan tidak semuanya pasti menyenangkan. Sebagai manusia, kalau seseorang dimutasi itu kan ada yang senang, ada yang konon katanya. Bapak cerita ini, Bapak pernah punya pengalaman Bapak itu dimutasi dalam tanda petik kurang lebih. Tetapi dalam posisi tidak menyenangkan itu justru yang menguatkan ini. Coba cerita. Ya, alhamdulillah pada waktu Bapak beberapa tahun yang lalu pada saat Bapak dimutasi itu dilempar ke gunung katanya. Iya, dilempar. Bapak telepon, Bu, saya kena mutasi di sini. Jadi saya bilang, Pak, sabar Pak, artinya itu dia jalan terbaik Allah kasih kita Pak. Artinya saya beri motivasi Bapak bahwa saya sama sekali tidak artinya merasa Bapak menjadi bagaimana, artinya saya tidak merasa Bapak menjadi jatuh karena mutasi. Insyaallah saya tidak bisa bilang, Pak, insyaallah ini yang terbaik buat Bapak, kita jalani, kita insyaallah Bapak, saya tahu Bapaknya. Jadi sejak pertama itu saya tahu Bapaknya itu Bapak orang yang tidak pernah melalaikan tugasnya. Alhamdulillah sejak pertama Bapaknya masih menjadi guru, saya itu yang tahu Bapak. Biasa saya dengar guru itu kadang-kadang ada kalau enggak ngajar, katanya bilang
ada jam kosongnya. Ya alhamdulillah selama saya sama bapaknya, alhamdulillah tidak pernah ada jam kosongnya, tidak pernah tidak ke kantor begitu kan Pak. Bu, lama sudah saya mau tanyakan ini. Dulu saya dengan teman-teman di Media Center sudah lama mau undang Ibu secara khusus. Dulu ketemu Bapak di mana? Ketemu Bapak, Bapak saya sebelum saya ditugaskan di Majene, saya tuh belum pernah ketemu Bapak. Nanti malam itu bapaknya datang, saya kebetulan berdua tinggal sama teman guru juga di kontrakan. Jadi pada waktu bapak ketok pintu itu saya yang buka. Jadi saya sama sekali tidak tahu bapak, belum pernah kenal. Jadi saya buka kan, terus saya bilang, oh masuk ya Pak. Saya yang pikir oh pasti temannya teman saya tuh. Jadi saya persilakan duduk. Saya panggil misalnya punya teman, Bu, tapi ada teman tak di... Itu latarnya di Majene? Iya. Latarnya di Majene. Bilang, Bu, ada teman tak yang cari Ki? Ya keluar dia, bapaknya sudah, ada keluar teman. Jadi kami itu komitmen di tempat kontrak, kebetulan teman cewek juga saya, sama-sama masih cewek, komitmen kalau ada temannya berdua, dia berdua temannya, jadi bertiga, ada temannya, kami masuk. Jadi kebetulan bapaknya itu hari sama ponaannya, jadi saya masuk karena ada bertiga, jadi saya masuk kamar. Terus tidak lama tuh teman panggil, jadi dia masuk, bilang Ibu, bilang ya kenapa, bilang itu temanku mau katanya kenalan. Iya. Ya mau katanya kenalan Pak, ya dia bilang mau kenalan. Ya saya bilang, saya tanya siapa itu Bu? Bilang di sana tinggal dekat sekolah. Jadi saya bilang siapa itu? Bilang ya itu misalnya saya tanda tanya juga siapa. Jadi saya keluar Pak temui, yang bilang ya enggak tahu ya, di situ awal saya ketemu Pak. Jadi sama sekali dikatanya bapaknya biasa lihat saya di jalan, tapi betul saya enggak pernah saya lihat bapaknya, kayak padahal kita selalu di jalan, tapi enggak pernah ketemu. Ya tapi alhamdulillah besoknya setelah pulang itu saya ke sekolah, baru saya lihat, saya bilang ini yang tadi malam datang di rumah. Saya pikir sedikit Pak, jadi saya enggak terlalu belum kenal sama sekali. Jadi pada saat itu perjalanan saya itu sekolahnya itu jalanan saya ke madrasah. Oh begitu. Selalu sebenarnya berselisih, tapi saya kan ya termasuk orang enggak tengok-tengok, enggak. Pak Mul, boleh saya tahu dulu waktu nikah dengan Ibu, maharnya berapa? Ya. Terakhir ini Pak Mul. Apa namanya? Jadi ibunya ini saya kenal lewat itu Pak. Jadi saya berselisih, dia ke sekolah, saya ke madrasah, selisih di jalan. Saya selalu sapa, Assalamualaikum. Ya, dijawab Waalaikumsalam. Dari saya. Jadi saya betul-betul ke bertamu itu enggak kenal. Hanya saya kenal temannya. Kasih temanmu, saya mau bertamu. Jadi saya itu bertamu Pak, persis pertama itu kalau tidak salah tanggal 12 April. Bapak masih 2097. Dan saya nikah tanggal 6 Juli. Jadi tidak lama. 97. Ya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Bukan jadiin ya, jadi bertamu. Saya bertamu pertama 12 April. Jadi waktu ibunya bertanya, untuk apa kesini? Nah, saya terus terangkan, saya ini kurang malu juga biasa. Tapi saya suka kamu. Jadi, pertama terletak dari mulutnya, kalau suka saya, temu ibu saya. Nah, di hatiku itu mungkin inilah istri saya. Karena saya juga sudah berumur 32 tahun. Jadi 32. Ya, sudah lama melanglang buana, Pak. Ya, mungkin itu makanya kata pertama itu berkesan. Kalau mau suka saya, temu ibu saya, Pak. Berarti orang ini nikah maunya. Ketemu itu ceritanya. Ibu Tri ini adalah sosok perempuan
yang mendampingi Bapak sepanjang karir, yang memberikan penguatan kebatinan terhadap Bapak ketika beliau dalam masa dinas. Nah, dari proses hampir 3 tahun bersama Bapak di Polewali Mandar, Ibu kan tadi sudah cerita semua, tapi kesan yang paling dalam di hati Ibu, cerita sedikit Bu. Yang paling kesan yang paling dalam itu kalau selama di sini Pak, yaitu bagaimana ibu-ibu, artinya ibu-ibu yang luar biasa dalam utamanya pada menjalankan program-program majelis taklim. Jadi majelis taklim itu ada namanya ODOT, jadi One Day One Juice itu. Ya, One Day One Juice. Sampai sekarang mudah-mudahan saya juga pribadi masih diikut terus walaupun nanti sudah. Itu yang paling terus bagaimana kegiatan yang kalau itu yang pergi bersama-sama Pak, kunjungan kaum duafa itu kayaknya betul-betul kayaknya tidak ada sekat, artinya kami itu berasa saudara. Terus utama juga itu yang saya ingat dalam kegiatan di Malino kemarin itu, termasuk juga yang kayaknya disitulah kami terlihat menyatu begitu dengan semangat begitu dengan kelompok kita, artinya betul-betul persaudaraan itu terjadi betul-betul. Saya sebagai pribadi Pak sangat seperti kehilangan saudara. Jadi bapaknya ini mutasi kemarin, sebenarnya bapaknya sempat bilang, Bu kenapa selalu nangis? Karena tidak terima saya dirotasi. Jadi saya bilang, Pak saya terima Pak, tapi seperti saya kehilangan saudara ini. Seperti saya sesak saya punya dada kalau saya ingat saudara-saudara yang akan saya tinggalkan. Terakhir untuk closing statement Pak Mul, pesan Bapak untuk warga Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, juga mungkin pesan kepada masyarakat Polewali Mandar, dan khusus untuk kita yang di media center. Ya, Tapi jadi begini, terima kasih banyak. Saya kira saya mau menyampaikan kepada teman-teman ASN Kementerian Agama Polewali Mandar ini, dan ini prinsip saya, dimanapun kita bekerja, mari memberikan terbaik terhadap pekerjaan yang dibebankan kepada pimpinan negara, kepada kita. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Polewali Mandar ini, yang saya mengatakan bahwa Polewali Mandar ini sangat heterogen penduduknya, dari sisi suku bangsa, dari sisi bahasa, dari sisi pembiasaan karakter yang berbeda-beda, tapi saya kira mereka ini bisa bersatu. Dan saya kira itulah yang saya rasakan di Polewali Mandar ini. Saya ini bukan orang Polewali Mandar, saya bukan orang Polewali Mandar, tapi mereka menyatakan bahwa saya ini adalah saudaranya. Itu khusus teman-teman ya dari media center, saya yakin dan percaya media center kita ini akan besar. Insya Allah akan besar kiprahnya, akan besar jangkauannya, dan saya kira akan melahirkan pemikiran baru. Amin. Dalam mengembangkan Pandrita Studio Podcast Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar ini. Insya Allah dimanapun saya berada, sejauh manapun, insya Allah media center Kementerian Agama Polman, insya Allah senantiasa kubuka setiap hari di WA, karena ada nama Bapak lo di sini. Ya. Apa yang gagas?
Saya kira cukup perbincangan saya dengan Pak Mungkin. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau sehat dan bersama dengan keluarga diberikan kekuatan untuk mengemban amanah di Kementerian Agama Kabupaten. Terima kasih Pak Mungkin. Doakan kami. Amin. Sama-sama mendoakan untuk kesuksesan di wilayah ini. Kami juga minta didoakan dan tugas di sana juga sukses seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.